usianya sudah melewati masa muda, saya tidak berani mengatakan tua. Selamat ya. Umur itu hanya soal angka saja sebenarnya itu ya. Jadi jangan pedulikan soal angka. Ya tetap kemudian semangat dan berinovasi karena umur adalah soal angka saja. Hadirin yang berbahagia, mengisi sambutan ini tentu saja pertama-tama saya ingin mengajak kepada semuanya, khususnya kepada para wisudawan ya, karena tadi sudah disebut-sebut sebagian dari para wisudawan juga adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan tempat di masyarakat, punya profesi dan juga punya pekerjaan. Tapi juga sebagian yang lain, mereka ada postgraduate yang memerlukan persiapan-persiapan atau juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan ya, di tengah-tengah yang perubahan yang sedang terjadi saat ini. Saya titip kepada para wisudawan bahwa kita hari ini sebagai bangsa menghadapi era ketidakpastian. Oleh karena itu, karena ketidakpastian inilah yang menyebabkan kita sebagai lulusan atau juga sarjana harus terus terampil menghadapi perubahan-perubahan itu. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Kiai Haji Dr. Imam Todroni MPDI ya, mampu, karena kampus yang hebat adalah kampus yang mampu mengawal perubahan. Dan sampai saat ini 28 tahun adalah bukti bahwa eksistensi dan kedudukan atau juga ya, kekuatan kampus ini ya, itu sudah bertahan cukup lama. Karena tentu saja kehadiran STAI apalagi nanti bertransformasi menjadi universitas bukan menambah deretan panjang perguruan tinggi di Jawa Barat yang sekarang sudah 170 perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama, tetapi titik agar STAI ataupun apapun namanya ke depan harus menjadi pendidikan tinggi yang alternatif. Alternatif artinya mampu melahirkan produk-produk lulusan yang unggul. Saya menyimak ada 3 misi yang saya lihat di STAI ini, yaitu literasi teknologi, literasi kemudian kemanusiaan. Ini tentu saja relevan dengan perkembangan saat ini, karena para lulusan, para wisudawan itu mesti bukan hanya saja puas dengan IPK yang tadi sudah kita rayakan, tapi juga para dosen, para sivitas akademika harus membekali lulusan-lulusan kita dengan keterampilan berpikir kritis. Ya. Karena IPK saja, kalau IPK saja yang kita menjadi tumpuan, itu hanya baru mampu kita dipanggil wawancara. Jadi syarat wawancara adalah salah satunya di antara IPK yang tinggi. Tetapi di ruang wawancara, maka IPK tidak lagi menentukan, tapi yang menentukan adalah keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, tentu saja para dosen harus punya paradigma baru menghadapi perubahan yang tidak pasti ini. Karena di eksternal di luar sana, Google, ya, ini Google para mahasiswa era milenial pasti sangat akrab. Bahkan saya yakin di antara ucapan terima kasihnya dalam skripsinya terima kasih ke Google. Atau itu harus dicek pada berapa di nomor 1 atau nomor sekian berapa. Jangan-jangan pemilihnya nomor 3 atau 4 itu sekarang. Ya. Jadi Google sekarang ini sudah menyediakan apa yang disebut dengan sertifikat karir bagi para lulusan sarjana. Cukup 6 bulan sekolah di Google secara autodidak atau dibimbing, kemudian Google menunjukkan kemana mereka harus bekerja. Tentu ini tantangan yang besar sekali bagi sebuah perguruan tinggi, karena kampus di seluruh Indonesia mensyaratkan kuliahnya 4 tahun, di Google hanya 6 bulan. Ini jelas sangat berat bagi pengelolaan perguruan tinggi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tadi saya setuju dengan pidatonya atau sambutannya Ketua STAI yang bagaimana pentingnya bermitra dengan dunia usaha, ya, dengan pihak eksternal, dan menjalankan kampus merdeka atau merdeka belajar kampus merdeka sebagai salah satu bagian melatih mahasiswa atau lulusan kita menjadi mahasiswa yang berpikir kritis. Oleh karena itu,
Kami titip kepada para lulusan, tidak pentinglah kita ini sebetulnya kuliah di mana, sekalipun di Purwakarta. Yang penting keterhubungan dan keterjangkauan kita yang harus diperluas. Kita masing-masing punya handphone kan? Silakan ditanya, apakah handphone kita ini isinya teman-teman lama atau teman-teman masa depan? Kalau teman-teman lama Anda berarti di situ teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Tapi kalau Anda kuliahnya di STAI, di sini sekalipun, tapi terhubung dengan teman-teman masa depan, para peneliti yang hebat, atau juga peraih Nobel, maka saya yakin bahwa tidak penting kita kuliah di mana, tapi naikkanlah, tingkatkanlah keterjangkauan kita, keterhubungan kita dengan dunia luar, supaya kita lebih hebat bersaing dengan mahasiswa yang datang juga dari luar negeri. Saya kira itu penting bagi para pengelola perguruan tinggi untuk senantiasa updating ya tentang perubahan-perubahan sekarang yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun menyiapkan mahasiswa lulusan dari 6 prodi atau 7 ya dengan pasca sarjana yang saat ini ada, tentu kita tempatkan mahasiswa ini sebagai biji yang hebat akan tumbuh subur menjadi pohon yang hebat di tanah yang subur. Saya kira SKI KHI Mutakin adalah ruang lahan yang mampu menumbuhkan, bukan menjadikan. Kalau saya menumbuhkan lulusan-lulusan yang berkarakter. Untuk menghadapi era perubahan seperti tadi, maka dibutuhkan 3K, 1L, 2K, 1L, 1 karakter. Karakter yang diperlukan oleh para lulusan adalah karakter moral, jujur, disiplin. IPK-nya harus dilengkapi dengan kejujuran ya. Harus dilengkapi dengan integritas, itu moral. Di samping karakter moral juga harus dilengkapi dengan karakter kinerja, semangat bekerja yang hebat. Maka dua hal ini menjadi penting untuk ditanamkan kepada para mahasiswa atau lulusan kita. Karena jujur saja tapi dia tidak semangat, itu juga merugikan institusi. Tetapi juga yang semangat bekerja keras tapi culas tidak jujur, itu juga merugikan institusi. Oleh karena itu dua hal dalam menghadapi era perubahan untuk dicari bukan hanya aspek-aspek formal seperti tadi disebutkan, tapi juga yang pertamanya adalah karakter. Yang kedua keterampilan berpikir tadi, keterampilan berpikir kritis. Yang ketiganya literasi. Tentu literasi menjadi sangat penting. Kita semua sebetulnya untuk minat baca kita itu sudah baik. Ya, sedikit-sedikit kita baca WA. Itu literasi kita sudah baik. Ya. Tapi nanti Pak Ketua coba kasih mahasiswa-mahasiswanya buku yang agak tebal, Pak. Itu daya literasinya sejauh mana? Ya? Malas dia Pak kalau baca itu. Jadi minat bacanya udah bagus mahasiswa-mahasiswa kita ini, tapi daya bacanya loh ya. Dikasih tulisan yang panjang di WA pun malas dia baca. Karena daya bacanya dapat. Berarti kampus literasi bukan hanya minat baca, tapi harus didongkrak dengan daya baca. Sehingga alumni atau lulusan STAI KHI Mutakin dia bukan hanya punya minat baca yang tinggi, tapi juga daya baca yang kuat. Ini tentu saja harus ditampilkan, dilatihkan kepada para mahasiswa, kepada para lulusan, sehingga para lulusan ke depan sanggup bersaing, berkompetisi di tengah-tengah perubahan sekarang yang tidak pasti ini. Kemudian yang perlu juga kita perkuat kepada para mahasiswa kalau hadir saat ini, hadir di tempat ini, agar memaksimalkan fungsi-fungsi pembelajaran. Jadi yang namanya belajar bukan hanya SKS 24 SKS di kelas, tapi juga ambil 16 atau 18 SKS, sisanya aktif di dunia lain. Berorganisasi adalah salah satu cara. Sekarang diberikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu harus dijadikan salah satu mekanisme atau cara kita perguruan tinggi mampu bersaing di tengah perubahan yang tidak pasti. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya yang setinggi-tingginya atas nama Kementerian Agama tentu, karena Kopertagis adalah kepanjangan dari Kementerian Agama yang ingin memastikan agar sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu tercapai sesuai dengan standar mutu pendidikan. Dari Kopertagis menyampaikan ke seluruh sivitas akademika yang sekarang sedang mengelola perguruan tinggi ini, ya, saya ucapkan terima kasih.
dan mengakhiri khutbah atau juga sambutan ya, menghadapi atau juga wisuda pada pagi hari ini, saya akan akhiri dengan salah satu pantun, buah jeruk, buah pepaya, sungguh manis rasanya. Hari ini kalian wisuda, jangan kau lupa STAI KHJ Muttaqin tercinta. Kami mudah-mudahan untuk bermanfaat. Allahumma biqil al-mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh pantun. Ada pantun juga balasan buat Bapak. Mohon izin Bapak ke pasar Rebo membeli rotan. Pulangnya lewat kebun jati. Pas sambutan kehadiran Bapak sangat dinanti. Tidak mau kalah nih MC satu lagi, mau kasih pantun juga buat Bapak. Pohon pepaya, pohon mahoni. Cakep. Pohon jati, pohon mahoni. Cakep. Kehadiran Bapak sangat dinanti. Cakep. Karena pidatonya sampai ke hati. Hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya kita sama akan simak bersama ucapan selamat dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Selamat menyaksikan. Insya Allah menaikkan sidang ini menjadi pembuka para wisudawan untuk keberkahannya, untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besar bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Bagi semua wisuda, salam kenal dan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah dengan tema masa depan perkembangan pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sanusi US MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Shalatu wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hadirin, para undangan yang kami hormati untuk wisudawan sarjana dan magister STAI Dr. KHJ Muttaqin yang kami muliakan, terkhusus Bapak dari Kopertais, Bapak Dr. Ramdhani Wahyu Surya. Kami merasa berterima kasih dan merasa terhormat di hadapan beliau. Begitu juga dari Kasih Departemen Agama ya, Pak Syamsi. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada siang ini betul-betul jadi jalan untuk kemajuan STAI ke depan. Insya Allah. Tadi disinggung-singgung oleh Ketua STAI harapan yang sangat besar. Mudah-mudahan sekolah tinggi yang ada di bawah kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Dr. KHJ Muttaqin bisa menjadi universitas. Dan tentu ini salah satu dukungan yang sangat urgent, itu adalah dari pemerintah. Insya Allah Kopertais mudah-mudahan beri dukungan yang sangat kuat sehingga gayung bersambut dengan kebijakan RRDP yang RRDP sekarang itu dari pusatnya mengurusi 4.500 perguruan tinggi oleh Pak Nadiem
yang 4.500 perguruan tinggi itu ingin dikecilkan jumlahnya, bukan dibubarkan perguruan tingginya, dikecilkan jumlahnya. Karena itu ingin sampai targetnya 3.500. Jadi yang 1.000 itu diharapkan untuk bergabung yang satu dengan yang lain. Di Jawa Barat sesi pertama sudah ada gabungan-gabungan itu dan berhasil jadi universitas. Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kaizen Mutakin termasuk gelombang kedua. Doakan saja mudah-mudahan ini berhasil dan antara lain dukungan dari Kementerian Agama. Seperti itu. Mudah-mudahan kalau seandainya berhasil, barangkali nanti STAI itu jadi fakultas. Rupanya kalau benar-benar sih ininya jadi sebuah fakultas, tidak jadi satu fakultas. Mungkin selain fakultas pendidikan juga ada fakultas hukum yang digabungkan dengan ekonomi Islam. Sebab ada yang terkait dengan hukum Islam, ada yang terkait dengan syariat, ekonomi syariat. Hadirin yang berbahagia, tertumpang salam juga pada pagi ini dari Ketua Yayasan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kaizen Mutakin, yakni Bapak Maman Rosmana SPFM. Beliau kebetulan tidak bisa hadir, tadinya bersemangat sekali untuk hadir, namun ada halangan. Mudah-mudahan secepatnya halangan itu bisa diatasi, dan karena itu biasanya pada tiap hari beliau ada di kantor Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kaizen Mutakin. Hadirin yang berbahagia, di antara hal yang ingin disampaikan ini terkait dengan beberapa keluhan dari lulusan. Ini kira-kira lulusan kita yang tiap tahun ratusan itu, dan saya mutakin kalau dihitung dari tahun 80-an mungkin sudah ada sekitar 10 ribuan. Jadi sudah banyak. Ini perlu disampaikan saja secara sejarahnya. Asalnya STAI Dr. Kaizen Mutakin itu kelas jauh fakultas dan juga Universitas Islam Bandung. Yang waktu itu kebetulan saya jadi dekan Fakultas Tarbiyah Unisba, yakni tahun 85 sampai tahun 90. Dari 85 itu sebelumnya sudah ada, tapi kemudian saya dijadikan sebagai dekan kelas jauh tahun 85 sampai tahun 90. Waktu itu rektornya masih awal sebetulnya Pak Mutakin, tapi kemudian Pak Mutakin meninggal tahun 85, ya kemudian berubah jadi Pak bagaimana untuk kemudian dirubah oleh Pak Ahmad, diganti oleh Pak Ahmad. Namun tahun 93 ada peraturan dari Kementerian Agama bahwa Unisba sebagai perguruan tinggi Islam swasta tidak boleh membuka kelas jauh. Karena tidak boleh membuka kelas jauh, maka kami langsung buka siasat baru, yakni mendirikan yayasan. Yayasannya Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kaizen Mutakin. Dan alhamdulillah nama Yayasan Dr. Kaizen Mutakin itu direstui oleh ibunda, ibu istrinya dari Bapak Mutakin sendiri, termasuk para putranya semuanya. Kemudian di antara mengapa pagi ini saya harus menyampaikan semacam kolasiumnya, ini karena ada keluhan dari berbagai kawan-kawan jurusan dulu terkait dengan ada pernyataan dari Pak Menak, yakni Pak Yakut, yang menyatakan bahwa Kementerian Agama tidak akan mengangkat guru agama. Padahal STAI justru memproduk guru agama. Wah, ini jadi kata ketir. Maka mudah-mudahan pidato ilmiah ini menepis kekhawatiran para lulusan. Mengapa saya sampaikan ini? Sebab prospek sosial para lulusan pendidikan agama Islam itu sebetulnya sangat luas dan sangat tinggi.
keluasan dan ketinggiannya terkait dengan karakter agama Islam itu sendiri. Perlu diketahui bahwa karakter agama Islam itu selalu menjawab tantangan zaman. Di antara tantangan yang paling awal sekali dijawab oleh al-Islam itu ialah pada saat suasana masyarakat Quraisy itu zamannya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Walaupun istilah kebodohan itu tidak dalam pengertian kebodohan literasi sebetulnya, tapi kebodohan budaya dan kebodohan konsumsi berpikir, kebodohan berfilsafat. Namun Islam langsung menjawab suasana bagaimana kebodohan itu. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul disuruhkan atau diwajibkan membaca dan menulis. Jadi luar biasa. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana ma lam ya'lam itu adalah jawaban terhadap realitas sosial di mana masyarakat saat itu disebut sebagai masyarakat berbudaya jahiliyah, dan tidak bisa lain pemecahan untuk masyarakat yang bodoh, yang jahil itu adalah dibalikannya ilmu. Kunci ilmu tidak bisa lain membaca dan menulis. Dan antara itu Allah dengan segera menurunkan ayat pertama terkait dengan risalah Rasulullah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat ini saudara-saudara, ayat yang sangat strategis sekali dalam menjawab realitas budaya, realitas peradaban, realitas suasana kehidupan dalam berbagai hal yang ada pada masyarakat jahiliyah itu, di mana risalah Islam awal mula dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, indikator tentang bahwa lulusan-lulusan STAI bisa menjawab persoalan zaman terkait dengan keteguhan dia memegang ajaran Islam, saya coba rinci kepada beberapa persoalan. Pertama, Islam menjawab kejahilian literasi. Tadi yang persoalan literasi disampaikan oleh Bapak dari Properties itu. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Arab Quraisy saat itu berbudaya jahiliyah, yakni hidup dengan cara berpikir, merasa, dan bertindak yang bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan. Jalan keluar memecahkan kejahilian literasi itu ya tidak ada lain, adalah ilmu, seperti mana tadi disebutkan. Kunci ilmu membaca dan menulis. Jadi sekali lagi ditegaskan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sekaligus memecahkan kejahilian literasi. Orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kemudian disuruhkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk wajib membaca dan menulis. Kehebatan kewajiban membaca dan menulis itu begitu kuat di dalam Islam sampai pada saat selesai perang Badar ada 70 tawanan perang. Itu di antara cara membebaskan tawanan perang itu ialah siapa yang bisa mengajar, menulis dan membaca 10 anak kecil itu dibebaskan. Padahal yang lain untuk pembebasan itu harus ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi bayangkan kalau kita ukuran gaji nih, ukuran gaji kira-kira ukuran apa gaji itu ya kehormatan lah begitu ya. Jadi satu anak itu bisa membaca dan menulis, kalau diajari membaca dan menulis itu gajinya 10 ekor unta. Dan 1 ekor unta kan kira-kira sekitar berapa, 15 jutaan lah gitu. Jadi untuk mengajar membaca menulis 10 anak itu digaji 120 juta, tidak tanggung-tanggung. Bagaimana Nabi menghargai keterampilan orang yang bisa mengajarkan membaca dan menulis. Dan jangan lupa, saudara-saudara, jangan khawatir. Tiap tahun banyak anak yang lahir. Dan setiap anak yang lahir tidak tahu apa-apa dasar kelahirannya. Dan Anda punya wadah, punya kerja, punya bidang pekerjaan untuk itu. Jadi jangan khawatir dengan pekerjaan. Pekerjaan Anda itu banyak dan riak, tinggal suhud saja. Suhud itu apa? Serius gitu ya.
menghadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Islam itu menangani kejahatan berkeluarga. Dan setiap orang ingin berkeluarga. Itu tadi kan di antara cerita para mahasiswa yang waktu kuliahnya itu suka sampai malu ingin bunuh diri. Itu mengapa? Lantaran ditolak oleh pacarnya. Saking sakit hatinya, kalau bisa mau bunuh diri. Mau teriak sekuat-kuatnya keinginannya. Mengapa? Ya itu tadi, urusan keinginan berkeluarga ditolak oleh pacar. Dalam Islam, kejahilian berkeluarga ini dipecahkan melalui berbagai norma-norma aturan-aturan. Kejahilian berkeluarga ditandai dengan kesembarangan dan kecorokan sistem berkeluarga zaman jahiliyah waktu itu. Mereka malu bila punya anak perempuan dan malah tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Namun unik, pada saat yang sama suka saling rebut perempuan. Kadang-kadang satu perempuan dijadikan ATM bersama oleh 10 orang. Dan itu ada dalam itu kasur. Disebutkan itu bahwa suasananya waktu itu demikian keadaannya. Aneh tapi nyata, ada semacam kebanggaan kalau dapat menaklukkan perempuan dengan cara non-perkawinan. Perjinahan jadi satu kebanggaan. Kalau pakai bahasa sekarang, semakin mewah hotel yang dipakai, semakin tinggi martabat perempuan yang diperdagangkan, dan semakin mahal bayaran. Jangan lupa itu. Di hotel yang namanya apa, yang ditutup oleh Pak Anies dan dibuka sekarang oleh Pak Heru itu, hotel di Alexis itu kata Ahok, surga itu bukan di bawah telapak kaki ibu, tapi di lantai 6 hotel Alexis. Apa yang ada di lantai 6 hotel Alexis itu? Yang ada di hotel 6 Alexis itu adalah PSK dari berbagai penjuru dunia, dari Amerika, dari Eropa, dari Iran juga ada gitu. Jadi mana-mana pokoknya ada di lantai 6 hotel Alexis. Dan berdasarkan data itulah Ahok menyatakan surga itu bukan di bawah telapak kaki ibu, akan tetapi di lantai 6 hotel Alexis. Bayangkan, merasa bangga dan merasa hebat berzina di hotel yang mewah. Itu suasana bagaimana kejahilian keluarga zaman dulu, tapi ternyata terwariskan juga pada zaman sekarang. Saudara, Islam mendudukkan perempuan pada martabat yang tinggi. Tidak pandang bulu kaum ningrat atau cacat, kaum kaya atau miskin, perempuan harus dihormati. Malah mendudukkan kehormatan ibu 3 kali tinggi martabatnya ketimbang mendudukkan kehormatan pada kaum bapak. Man abirroh, siapa yang harus saya hormati, kata sahabat. Kata Rasul, ummu kamu. Sumaman, ibumu. Sumaman, ibumu. Sumaman, baru bapak. Baru mama. Jadi 3 kali Rasul menegaskan kedudukan perempuan jauh lebih tinggi ketimbang kedudukan laki-laki, walaupun kewajiban untuk mencari nafkah yang berat itu ada pada laki-laki. Saya dengarlah mahasiswa yang sudah jadi suami itu, berapa jadi suami itu kalau kuliah itu, siang harus gini, sore harus gini, kadang-kala dimarahi, kadang-kala merasa merasa malu, tapi kami tetap kerjakan. Mengapa? Ada kewajiban. Itu menghancurkan cara berpikir rasional yang ditekankan Al-Quran dan malah menentang Al-Quran. Produk tahayul saat membaca teks bukan langkah-langkah berbuat kebenaran, tapi berupa jampi-jampi. Al-Quran bukan dipahami dan dibuat program pelaksanaannya, bukan sebagai bimbingan bertindak, tapi jadi kumpulan jampi-jampi yang diyakini punya kekuatan gaib untuk mengubah, memperbaiki atau menghancurkan suatu keadaan. Padahal Al-Qurannya jelas bahwa yang memiliki dan mengetahui yang gaib itu hanya Allah. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Ada 10 kesempatan, saya baca satu-satu saja. Dari segi sosial, bagaimana Anda supaya jangan bersedih hati karena ada informasi tidak akan diangkat jadi pegawai negeri. Jangan khawatir. 1, Anda bisa jadi pendidik atau guru agama Islam, ya jelas itu.
2, bisa jadi peneliti agama Islam. 3, Anda bisa jadi penulis buku ajar. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Mahasiswa itu. Anda bisa jadi kepala sekolah juga di madrasah. Anda bisa jadi cendekiawan agama Islam. Anda juga peluang untuk jadi dosen ada kalau S2 atau S3. Bisa jadi pengelola pesantren, bisa jadi pengelola rumah